Novi ada di kantor DPD PKS Kabupaten Cirebon. Ini kita luar biasa sekali bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon juga. Ada Kang Lutfi, ada Pak Jun di sini dan juga ada Pak Fawaz sini ya. Oke, kita ngomongin soal politik ya, yang sekarang sedang ramai juga nih. Karena sudah masuk tahunnya. Persiapan menuju ke tahun politik nih. Bukan hanya di ruangan ini. Itu di warung kopi, di sebelah itu ngomongin politik semua. Politik semua gitu ya. Jadi masyarakat ini sekarang sudah mulai terbiasa, karena kan informasi udah nggak ada batasnya. Betul. Siapa nih penggantinya Pak Jokowi? Oh ini ada Pak Ganjar, oh ada Pak Anies. Nah, ini jadi bahan yang menurut mereka menarik untuk jadi diskusi harian. Wow, ngobrolin sehari-hari tentang politik di semua tempat gitu ya? Ini semua tempat. Nah, sekarang ada Pak Jo dan juga ada Pak Fawaz ya. Nah, ini maestro. Maestronya. Tapi gini Kang, justru bagi pengurus partai politik ini pemilu ini paling nggak jelas. Paling nggak jelas. Oh begitu Pak Jun. Kenapa Pak Jun? Pemilunya aja jadi enggak. Nah itu ya, antara jadi atau enggaknya gini Pak Jun ya. Iya, jadi kita ini mau menyiapkan gimana? Coba aja lihat. Sebelumnya kan kalau 1 tahun sebelum pemilu udah rame udah kan gambar-gambar rame. Sekarang masih sepi. Masih Gambarnya sepi. Kan Lutfi aja nggak ada dulu. Iya Cuma juga ya. ada satu gambar ya. Iya. Oke, jadi pemilu yang nggak jelas ini ya Pak. Belum Belum jelas. Karena belum tahu juga gitu ya Pak Jun ya. Iya. Oke, ini mengkhawatirkan nggak sih Pak? Iya. Ada khawatiran tersendiri nggak dari Pak Jun? Ya jelas menurut saya ini kan isu-isu yang tidak sehat lah, tidak mendidik gitu kan. Kan konstitusi itu jelas pemilu 5 tahun sekali, tiba-tiba ada wacana begitu kan. Nah ini kan menurut saya kurang mendidik. Belum lagi kan sistem pemilunya belum fix juga. Belum fix juga kan. Jadi ini pengaruh loh Mbak. Orang itu kan ketika sistem pemilunya terbuka kebayang siapapun mau maju punya peluang menang kan. Suara terbanyak dia jadi. Oke. Kalau sistem tertutup gimana coba? Cuman nomor urut Nah itu ya, tertutup dan terbuka itu ya Pak Jun, Pak Fawaz itu ya. Jadi ya memang ada pengaruh bagi kami pimpinan partai itu untuk melangkah yang pastinya kan gitu ya, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan juga gitu. Ya namun demikian ya tetaplah kita berupaya. Tadi kan kita sudah lihat bagaimana kita secara firm juga udah lihat kan. Oke, tapi dari PKS sendiri konsen yang memberikan pendidikan politik kepada warga. Iya. Jadi ada ilustrasi Pak Novi yang menggambarkan kegalauan hati senior saya ini. Kegalauan. Lagi kalau yang Lutfi lagi bukan galau. yang malah sekarang mah. Kegalauan seperti apa nih? Di belakang. Jadi kegalauan ini kalau kita deskripsikan dalam satu narasi, ibaratnya kita ini main bola. Main bola. Ya, klub saya lawan klubnya Ustadz Junaidi. Kan dalam semua permainan bola di seluruh dunia aturannya sama. Yang menang itu yang menciptakan paling banyak gol, tembakan ke dalam gawang. Nah, kita sudah bermain nih ceritanya, sudah main bola karena tahapannya sudah mulai nih. Tahu-tahu aturannya dirubah. Yang menang itu yang bisa menembakkan bola ke tribun gitu kan. Waduh. Jadi bingung semua ini kan, antara terbuka tertutup gitu. Jadi awalnya kan kita terbuka dan konstitusinya jelas terbuka. Tapi tahu-tahu ada gugatan dari salah satu partai harus tertutup dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi barang yang katanya belum jelas tadi gitu. Ya kalau kami sebagai kader partai sih siap-siap aja. Siap-siap aja. Kita kan politisi, dalam semua role kita siap. Tapi yang bingung ini kan mengatur skenario permainan. Coba bayangin, ini menurut saya benar atau enggak saya nggak tahu. Partai yang menang ketika sistemnya dirubah menjadi sistem tertutup, partai yang paling siap infrastrukturnya, paling siap sumber daya manusianya. Kenapa? Karena ini pertarungan antar mesin partai. Kalau terbuka kan semua orang bisa kontribusi untuk memperkuat sistem permainan gitu. Nah, kalau tertutup ya ini tergantung kesiapan partai-partai itu. Sedulur Cirebon Bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih
fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Kalau dari PKS, yang Pak kita Fawaz bagaimana? takutkan sebenarnya dengan sistem tertutup itu rendahnya partisipasi ya. Rendahnya partisipasi. Sehingga nanti secara legitimasi pemilu itu kurang kuat. Kalau partisipasi kita misalnya di bawah 50% gitu kan, ini kan terpilih pemimpin yang dipilih oleh kurang dari setengah masyarakat, itu kan legitimasinya menurut saya kurang kuat ya gitu ya. Karena nanti pasti orang kalau afiliasi dia dengan partai kurang, itu kemungkinan akan ke golput, karena survei terbaru itu kan keterikatan orang dengan partai itu rendah buat beberapa survei nasional itu ya. Ini yang sebenarnya kita takutkan kalau ada perubahan, apalagi perubahan sistemnya sangat mendadak gitu, enggak dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu, sehingga partai punya persiapan yang kuat untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Diharapkannya tingkat partisipasi masyarakat Tetap tinggi. Tinggi. Iya. Kalau dirubah kan hal ketakutan kita itu berkurang gitu. Partisipasi Sebenarnya sih menurut saya kata kuncinya lagi-lagi pada pendidikan politik. Pendidikan politik. Nah, Karena begini, kalau sistem terbuka yang kemudian disorot itu karena money politiknya kuat, kan salah satunya karena tadi ya edukasi dan politik kita yang masih belum baik. Kalau kemudian edukasinya baik, masyarakat juga cerdas politik, mau pemilu sistem terbuka, tetap menurut saya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Dan apa namanya, ya ada plusnya juga, tertutup ada plusnya memang sih, artinya nanti partai politik itu akan bisa lebih benar. Dia tidak hanya menggantungkan pemenangan itu kepada figur calon. Oke, jadi PKS mau terbuka mau tertutup nanti ya Pak? Iya, Siap. siap. Waduh. PKB juga siap. Gak mau kalah dong pemirsa ya. Iya. Jadi sahabat Cirebon bahagia, ini namanya demokrasi kan outputnya kepemimpinan. Iya. Di ruang kabupaten maupun di ruang nasional. Kita berharap kualitas demokrasi Kabupaten Cirebon bisa semakin lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik, mau di legislatif, mau di eksekutif. Dan setelah proses demokrasi itu selesai, kita harus bersinergi lagi. Betul. Oke, kita harus akhiri obrolan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga masyarakat juga semakin cerdas memilih untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV